Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020. Saya ucapkan selamat kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga mereka amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para pahlawan. Oleh karena itu, saya membuat video ini dalam rangka menghormati dan mengenang jasa para pahlawan. Semoga dengan mengenang jasa para pahlawan, kita juga bisa mengikuti dan mengambil sifat-sifat kepahlawanannya dalam membela tanah air, membela bangsa, dan membela agama kita. Selanjutnya, silahkan tonton berikut video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Hari Pahlawan. Tanggal 10 November jatuh pada hari Selasa 10 November 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kutipan selamat Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020. Di mana pada zaman dulu Insinyur Soekarno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Insinyur Soekarno. Selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November. Seperti kata Bung Hatta, pahlawan yang setia berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita adalah pahlawan bagi keluarga kita. Setiap kita ada pahlawan bagi keluarga kita tentunya. Jika kita betul-betul membela mereka, mencari nafkah dengan jalan yang baik dan benar. Dengan adanya Hari Pahlawan, mari kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati. Kalau kita tidak mengenal pahlawan, tidak ada tenaga untuk memperkuat persatuan dan mewarisi nilai-nilai perjuangan mereka. Inilah yang sangat penting, yaitu kita mewarisi nilai-nilai perjuangan mereka. Mari kita bersama kokohkan persatuan untuk membangun negeri dengan semangat kepahlawanan, di mana Hari Pahlawan ini jadikan momentum untuk kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan memperingati Hari Pahlawan, kita juga berkewajiban melanjutkan perjuangan para pahlawan pendiri Republik Indonesia untuk menjadi pribadi yang lebih berani menerima tantangan dan lebih maju dalam segala bidang. Dan itu tidak cukup dalam kata-kata, tapi perlu kita buktikan kepada para pahlawan pendiri NKRI tahun 2020 adalah tahun emas Indonesia, tahun di mana kita menjadi negara yang kuat. Seharusnya demikian. Namun apa yang terjadi di hari ini, kita mesti perhatiin dan mesti banyak berdoa, banyak berkarya di tahun-tahun ini. Indonesia maju, aku pahlawan masa kini. Hingga kini NKRI terus kita jaga, kita pertahankan kemerdekaannya. Jangan sampai NKRI dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mengisi kemerdekaan? Hari Pahlawan ini kita isi dengan keadilan. Kita rawat dengan kesejahteraan. Mereka yang selalu berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah bagian dari rentetan panjang para pahlawan. Saudaraku, selamat Hari Pahlawan. Semoga kita senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Pahlawan. 10 November tahun 2020. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah pahlawan, penegak nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana para sahabat dan Rasulullah menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, merawat kesejahteraan umatnya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu mereka layak, para syuhada yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan gelar pahlawan. Yaitu orang-orang yang berjuang dengan tulus dan ikhlas memperjuangkan keadilan, merawat kesejahteraan, dan memelihara kebebasan berbangsa, beragama, dan bernegara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga dengan adanya Hari Pahlawan ini kita dapat mengambil hikmah. Di antaranya adalah mengambil inspirasi nilai-nilai perjuangan dari para pejuang yang telah memperjuangkan bangsa ini. Janganlah menjadi pengkhianat bangsa yang menghancurkan bangsanya sendiri demi kepentingan pribadinya sendiri. Ini harus dicamkan. Jangan sampai kita menjadi antek-antek penjajah, di mana kita mengkhianati bangsa sendiri dan menyiksa teman kita sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini harus menjadikan perhatian khusus. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Karena sesungguhnya pengkhianat itu adalah seburuk-buruk kehidupan. Karena dia mengkhianati termasuk golongan orang-orang munafik. Golongan orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini, tetapi merasa membuat kebenaran. Yang kedua, dengan adanya Hari Pahlawan ini, mari kita tingkatkan semangat juang kita.
Dalam sebuah hikmah dikatakan man jadda wajadda. Siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Jika kita sebagai anak bangsa sungguh-sungguh memajukan bangsa ini, insya Allah akan berhasil. Tapi jika sebaliknya kita sebagai anak bangsa tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan berhasil. Kesungguhan itulah kunci sebuah keberhasilan dalam mencapai cita-cita diri, keluarga, bangsa dan negara. Itulah yang dapat kita petik yang kedua, yaitu semangat mereka. Kita hendaknya tetap menumbuhkan rasa semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengajarkan ilmu, semangat untuk berbagi, semangat untuk sedekah, semangat untuk beribadah, semangat untuk hidup, dan semangat untuk Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga yang dapat kita ambil pelajaran dari para pahlawan yang telah mendahului kita adalah kematian yang husnul khotimah. Mereka adalah orang-orang yang sukses yang telah memperjuangkan bangsa ini. Dan mereka mati di ujung pedang. Dan terhunus oleh golok-golok ataupun bedil-bedil para penjajah Belanda saat itu. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang husnul khotimah. Yang mati dalam kebaikan, dalam membela hak bangsa dan negaranya. Ini juga yang harus kita petik pelajaran yang sangat berharga dari mereka, yaitu kita ambil sebuah prinsip aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid di jalannya. Barangkali itulah 3 yang dapat kita petik dari pelajaran Hari Pahlawan ini. Namun sesungguhnya masih banyak pelajaran-pelajaran yang mana jika kita renungkan, kita gali, kita fahami, kita baca lagi, kita renungkan lagi, maka akan muncul pelajaran yang akan bisa kita petik dari para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini. Semoga mereka senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya diterima serta dikumpulkan kelak dengan para sahabat yang telah berjuang di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa mengikuti langkah-langkah para pahlawan berjuang, semangatnya, berkorban dan keteguhannya dalam memegang prinsip hingga iskariman au mutsyahidan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil hikmahnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi Anda yang menonton YouTube ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.